Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba sisihkan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seneng deh kita bisa ketemu, kami bisa ketemu dengan Dr. Harun Hundari, SPPD KPTI Finasim. Panjang nian, Dok. Ketua Perhimpunan Tropik Infeksi Indonesia, Cabang Palembang, dan Wakil Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging RSMH. Sehat, Dok? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian kita juga sudah terhubung dengan Dr. Muhammad Husni Tamrin MSI. Beliau adalah pakar kebijakan publik. Begitu ya? Kebijakan publiknya ya, pakarnya masih malu-malu saya. Enggak dong, kalau Pak Husni Tamrin pakar, saya bukar. Oke. Kita juga sedang menunggu Profesor Yono untuk bisa join di acara ini. Nggak lama-lama karena udah 4:30, tapi paling nggak gini loh. Kita nih kepengen bapak-bapak berdua ini bisa lagi memberikan artikulasi untuk maklumat Kapolri yang baru saja muncul kemarin. Itu siapa tuh? Oh, Dr. Zain Ahmad ya? Iya, Dr. Zen ini. Halo, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak-bapak, kami ingin Anda bertiga masing-masing dengan kepakaran yang Anda miliki, ya kan, untuk memberikan artikulasi, memaknai, boleh dibilang seperti itu, memaknai maklumat Kapolri yang pada satu sisi boleh dibilang barangkali disalahartikan oleh masyarakat. Tentang apa sih maklumat Kapolri-nya kan kita udah sama-sama tahu ya. Apa perlu kita tampilin EPPD Tribun Sumsel ya? Bagus begitu, Bu. Ditampilkan dulu. Ya, ditampilkan dulu ya. Baik. Ada kesulitan teknis di sini. Iya. Nah, ini dia. Kurva COVID terus melesat, bisa dideketin lagi mungkin ke saya secara rabun jauh. Seperti itu. Lihat, itu tadi waspada gelombang kedua, rekor kasus positif 2 hari berturut-turut, hasil lab banyak spesimen dari puskesmas. Dan yang terkait dengan, ini sebenarnya terkait dengan maklumat Kapolri, seperti itu yang menyatakan bahwa pasien dengan status negatif boleh, pasien yang kemudian dinyatakan, yang kemudian meninggal karena COVID, kalau negatif tentu dimakamkan dengan prosedur yang biasa, kan gitu. Tetapi yang kemudian disalahartikan, yang PDP, apakah memang dimakamkan dengan cara yang biasa, ataukah memang seperti yang diharuskan tetap melalui protokol COVID. Nah, mengapa sih boleh dibilang ini sempat menjadi kegaduhan di masyarakat? Saya mungkin lebih ingin tahu bagaimana sih seorang pakar kebijakan publik melihat hal ini. Jadi dalam arti bagaimana Anda melihat apakah message-nya itu sudah disampaikan dengan utuh atau diterima dengan utuh dari Kapolri ke masyarakat. Seperti itu. Pak Husni Tamrin, silakan jawab dulu. Ya, baik, terima kasih. Ya, belakangan itu kan memang rame ya cerita bagaimana keluarga pasien yang meninggal gitu, pasien meninggal menarik paksa keluarganya untuk dimakamkan di luar protokol COVID dengan alasan bahwa ini bukan COVID segala macam. Tapi ya,
kan ini isu kita sekarang kan ini adalah public health issue ya, isu kesehatan masyarakat gitu ya, wabah. Dan pemerintah sudah menetapkan tentang kedaruratan wabah ini dan sudah ada protokol-protokol. Artinya yang menjadi prioritas kita, jadi kebijakan publik itu kan harus bicara tentang policy intent-nya ya. Maksudnya itu adalah untuk apa sih kebijakan dikeluarkan? Yaitu untuk melindungi masyarakat ya dari wabah. Nah, salah satu upaya untuk melindungi masyarakat adalah kita harus mengikuti semua protokol yang diwajibkan gitu ya, nggak ada lain gitu ya, nggak ada lain. Dan negara itu punya yang namanya kekuasaan memaksa, coercive power gitu ya. Sehingga memang memaksa. Iya, kekuasaan memaksa. Negara punya kekuasaan memaksa itu. Nah, cuman tentu negara nggak bisa main keras-kerasan karena ini negara bukan otoriter gitu ya. Nah, ini tergantung bagaimana pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana atau implementasi, katakanlah implementing agensinya dari suatu kebijakan gitu, menjalankan kebijakan secara bijak. Nah, persoalannya kadang-kadang kan memang bagaimana kita mengkomunikasikan kebijakan itu, maksud kebijakan itu nggak utuh. Jadi misalnya, seberapa gawat sih COVID ini, kadang-kadang pejabat juga nganggap enteng di awal, kan itu persoalannya gitu ya. Nah, waktu orang bilang, perlu ada efek kejut. Ada yang bilang nggak perlu. Terus ada yang bilang, bahwa persoalan kita kesehatan masyarakat, terus ada lagi yang bilang selain kesehatan masyarakat, ekonomi juga harus dipikirin dong gitu. Padahal kan kita nggak bisa ambil suatu kebijakan itu yang dua prioritas, harus satu prioritas ya. Bukan berarti ekonomi nggak penting, tapi ekonomi itu adalah dampak. Kita bicara kesehatannya dulu, baru kita pikirin nanti kita jalankan bagaimana menangani dampaknya. Nah, inkonsistensi pemerintah itu sebenarnya saya kritik pemerintah. Ini yang membuat masyarakat menjadi setengah ragu, benar sih ada gitu. Masa kita sekarang begitu di masyarakat ya. Nah, macam-macam muncul dalam pikiran masyarakat. Berapa riset-riset menunjukkan bagaimana COVID ini ada konspirasi, COVID ini adalah ini kerjanya tenaga medis saja nih, gitu kan, nakut-nakuti macam. Padahal tenaga medis sudah bukan main usahanya. Nah, maksud saya, ya persoalannya sekarang ada di pemerintah, komunikasinya pemerintah, koordinasinya pemerintah, bagaimana bersatu mereka bisa terintegrasi sehingga pesan terus bisa sampai ke masyarakat bahwa protokol terus diikuti, nggak ada lain dah. Ya. Kita yang awam nih, orang nggak usah macam-macam. Pelo ibe, apa kata para ahlinya, apa kata Pak Harun, apa kata Pak Zen, pasti itu semua demi keselamatan masyarakat. Itu aja Mbak. Ini. Oke, baik, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu punya kekuatan untuk memaksa, tapi demi keselamatan kan seperti itu ya. Hanya yang menjadi masalah inkonsisten, ya kan? Dan kemudian tidak bisa ada dua prioritas. Prioritasnya harus satu. Apakah itu kemudian yang menjadi dan kemudian gini, untuk pasien COVID yang kemudian dimakamkan belum tentu COVID, sementara hasil swab belum keluar, dan itu menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang luar biasa di masyarakat. Alhamdulillah di Sumsel nggak sedemikian heboh ya. Itu ada di luar dari kita. Itu tapi kemudian membuat kebingungan yang luar biasa juga. Nah, bagaimana kemudian dan gini, kami ketika mewawancarai Dr. Zen, padahal sudah mendapatkan penjelasan ya Dok. Mana Dr. Zen? Oke, ada dengar. Ya kan Dok? Monitor. Ya, Anda menjelaskan bahwa sebenarnya semua itu sudah ada penapisannya, ada screeningnya one by one, tahap demi tahap, sehingga ketika dinyatakan itu akhirnya meninggal diduga karena COVID, karena sudah PDP, maka harus protap COVID. Begitu ya Dok ya? Ya, oke. Oke, baik. Tapi gini, saya coba mau tanya ke Dr. Harun. Dok, Anda sebagai ahli infeksi ya? Boleh dibilang kayak gitu ya Dok? Ya, saya bagian penyakit dalam di bidang tropik infeksi. Nah, pertanyaan kenapa ya kita baru mengundang Dr. Harun ke acara ini ya? nanti berlanjut lagi. Dok, coba jelaskan kalau dari kajian Dr. Harun, maklumat Kapolri ini bisa dimaknai seperti apa Dok? Sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh. Ya, jadi dari pagi tadi saya sudah koordinasi dengan teman-teman dari Polda juga, kemudian dari Dr. Zen juga saya koordinasi, saya kontak juga dengan bagian kedokteran kesehatan di Polda mengenai hal ini. Jadi
isi telegram itu sebenarnya adalah penegasan bahwa kalau hasilnya negatif, berarti bukan COVID. Pasien boleh diperlakukan sebagai pasien biasa. Coba ulang lagi dok, ulang lagi. Ya, itu isi telegramnya. Kalau hasilnya negatif, pasiennya boleh dibawa pulang sebagai pasien biasa. Ya. Kalau hasilnya positif, diperlakukan sebagai pasien COVID. Ya. Pelaksananya sesuai protokol. Ya. Yang jadi persoalan adalah kata-kata pasien PDP boleh dibawa pulang. Sedangkan pengertian PDP adalah orang yang memiliki gejala klinis. Biasanya dua, jadi ada satu dengan demam, disertai gejala lain bisa batuk, sakit tenggorokan, atau sesak nafas, atau dari pemeriksaan laboratorium dan ronsen, ada gambaran kelainan, itu disebut PDP. Dan belum ada hasil laboratoriumnya. Jadi swab-nya belum ada, positif atau negatif, itulah disebut sebagai PDP. Pasien PDP ini perlakuannya adalah seperti pasien COVID positif. Bahkan sekalipun itu baru ODP dan OTG pun, perlakuan jenazahnya sama seperti pasien terkonfirmasi positif. Nah, kalau pasien PDP tadi sudah ada hasil laboratoriumnya, apakah positif ataukah negatif, namanya bukan lagi PDP, tapi sudah pasien terkonfirmasi. Pasien terkonfirmasi, oke. Jadi yang boleh dibawa pulang itu adalah pasien yang terkonfirmasi negatif, bukan pasien PDP. Jadi isi telegram Kapolri itu hanyalah penegasan kalau hasil dari pasien ini adalah negatif, boleh dibawa pulang. Bukan pasien PDP yang boleh dibawa pulang. Karena kalau pasien PDP, pasti belum ada hasil laboratoriumnya, terutama swab-nya. Rapid ya, swab. Jadi kalau swab-nya belum ada, masih disebut pasien PDP. Tapi kalau sudah ada hasil, namanya sudah pasien terkonfirmasi. Kalau hasilnya positif, bisa negatif. Kalau hasilnya terkonfirmasi positif, diperlakukan sebagai pasien dengan protokol pemakaman COVID. Tapi kalau hasil konfirmasi adalah negatif, berarti dia bukan pasien COVID. Boleh dibawa pulang, dimakamkan sebagaimana biasa saja. Jadi ada pemahaman yang salah justru terhadap telegram ini. Saya lihat juga di beberapa media massa, saya juga lihat dari Tribun juga, ada judulnya pasien PDP boleh dibawa pulang. Kalau pasien PDP tidak dibawa pulang karena dia belum ada hasil laboratoriumnya. Jadi maklumat Kapolri itu, telegram Kapolri itu isinya tidak ada yang baru. Isinya hanya penegasan saja. Kalau nanti hasilnya negatif, pasien belum dimakamkan, ya silakan dibawa pulang. Tapi kalau belum ada hasilnya, statusnya masih PDP. Ya boleh dibawa pulang. Oke, terima kasih Dr. Harun. Sekarang saya ke Pak Husni lagi. Pak Husni, sebenarnya kan tadi gini, Dr. Harun kan menjelaskan bahwa itu sebenarnya hanya penegasan. Boleh dibilang hanya apa ya? Boleh dibilang semacam pengulangan atau apalah konfirmasi. Tapi perlu nggak sih dalam situasi yang seperti ini kemudian itu dikeluarkan maklumat itu gitu loh? Ya, saya pikir perlu nggak, pasti perlu lah ya, karena yang akhirnya yang berhadapan dengan masakan polisi ya. Seperti beberapa kejadian lah tanpa menyebut kotanya. Yang pertama berhadapan, kenapa pasien bisa dibawa pulang gitu ya, bahwa jenazah bisa dibawa pulang, kan artinya ada semacam amang-amang ya, bukan ancaman ya, tapi tekanan gitu terhadap para petugas di rumah sakit gitu kan. Nah, padahal mereka yang di rumah sakit itu juga berhak terhadap perlindungan gitu kan. Kan bukan maunya mereka bahwa ini harus dimakamkan dengan prosedur COVID atau enggak, kan bukan. Tapi itu adalah protokol gitu kan, protokol yang harus mereka ikuti gitu. Nah, yang berkepentingan menjaga tentu adalah kita semua gitu kan. Jangan gara-gara protokol tidak diikuti, penularan menjadi semakin merajalela kan gitu. Nah, penegak hukumnya di sini siapa? Ya polisi. Maka saya pikir ya nggak ada salahnya sih Kapolri mengeluarkan maklumat gitu ya. Nah, cuman yang paling penting adalah jangan Kapolri dibiarin sendirian aja gitu. Terus mendukung juga persoalannya gitu. Dan dari kita kontribusi supaya masyarakat juga aware lah gitu ya.
Ya Mbak, jadi saya pikir cukup relevan lah ya, apalagi ini memang isunya lagi hangat sekarang nih ya gitu. Oke, baik. Baik, Dokter Harun, memang ada, ini boleh dibilang, ada semacam bukan misleading ya, tapi memang itu tadi diterjemahkan dengan tidak pas oleh kami, boleh dibilang seperti itu, ya kan? Jadi biasanya si wartawannya itu ngedit berita-berita artis, ini semacam pengakuan ya kan. Tapi kemudian ketika dia ngedit berita itu jadinya kacau tuh judulnya kan, seperti itu. Tapi berita itu sudah kami take out, dan itu tadi pemahaman seperti itu ternyata juga belum bisa diterima secara utuh, seperti itu ya. Nah, kemudian saya ke Dr. Zen. Dr. Zen, setelah munculnya maklumat itu, kemudian apa yang Anda lakukan di gugus tugas? Dr. Zen, terputus kayaknya. Oh, mati. Oh, Dr. Zen. Nah, saya pendengar hari ini. Oh, saya pendengar bukan narasumber. Dok, jangan merajuk. Ngomong dok, saya udah nanya. Gimana, apa yang ditanya? Nih, itu tadi. Apa yang dilakukan oleh gugus tugas ketika ada maklumat Kapolri? Jadi sebetulnya apa yang dibicarakan oleh Dr. Harun tadi kan udah benar. Ya. Jadi saya hanya klarifikasi saja. Istilah-istilah itu ada namanya OTG, ada namanya ODP, ada namanya PDP, kemudian ada namanya kasus terkonfirmasi. Iya. Nah, ODP, OTG, ODP, PDP itu kita tegakkan berdasarkan gejala klinis yang kita jumpai dan pemeriksaan yang kita dapatkan kepada pasien, misalnya ronsen. Kemudian apakah dia dari daerah zona merah atau bukan. Jadi PDP ini adalah keyakinan dokter untuk tegaknya COVID. Bertambah banyak yang ditemukan gejalanya, bertambah besar kemungkinan untuk COVID-nya. Jadi kalau orang dengan status PDP, itu kemungkinan untuk positif COVID-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang katakanlah ODP yang satu gejala. Nah, orang yang PDP itu kalau dia positif kuman karena gejala klinisnya banyak, virusnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang OTG. Pada PDP atau pada kasus konfirmasi yang berat, jumlah virus itu hampir 600 kali lipat dibandingkan dengan orang yang OTG. Jadi kita bisa bayangkan kalau seorang PDP nanti diperiksa positif, berapa jumlah virusnya. Dan itu resiko penularannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak punya gejala atau ODP. Ini berbahayanya PDP ini, tingkat penularannya jauh lebih tinggi. Nah, kalau PDP ini diperlakukan bukan COVID, bisa dibayangkan mulai dari siapa yang bersentuhan, memandikan, menciumnya, mengkuburkannya, bisa ratusan orang yang kena. Satu kampung tuh bisa kena. Nah, seorang PDP kalau diperiksa PCR-nya, nanti hasilnya keluar. Kalau dia positif, namanya kasus terkonfirmasi. Jadi tidak ada istilah PDP positif. PDP itu untuk yang belum diperiksa atau hasilnya belum keluar. Kalau hasilnya sudah diperiksa dan hasilnya keluar, tutup itu PDP. Yang ada kasus terkonfirmasi. Nah, kalau dia negatif, maka kita sebut dengan bukan COVID. Bukan COVID, kita pikirkan penyakit lain. Begitu. Jadi tidak ada istilah PDP negatif. Tidak ada istilah PDP positif, tidak ada istilah PDP negatif. PDP itu diulangi lagi untuk yang belum ada hasil PCR-nya atau yang belum diperiksa PCR-nya. Kalau dia sudah ada hasil PCR-nya, tinggal namanya kasus terkonfirmasi atau bukan COVID. Nah, orang yang bukan COVID, ya ditata laksana jenazahnya bukan sebagai COVID. Itu saja dari kami. Oke, baik, jelas. Tidak ada istilah PDP negatif. Baik. Ya. Dokter, ya, baik, terima kasih. Dokter Harun mau menambahkan? Ya, jadi
Sudah clear kan, artinya isi telegram Kapolri tadi masih sinkron dengan pemahaman atau regulasi yang berjalan selama ini. Mulai dari regulasi di tingkat Kementerian Kesehatan, di gugus tugas nasional maupun di Majelis Ulama Indonesia. Tata laksananya sama. Selama dia belum terkonfirmasi negatif, perlakuannya sebagai pasien positif. Di tingkat OTG, ODP, apalagi PDP, dan kalau memang dia positif. Jadi itu clear sebenarnya. Jadi artinya maklumat Kapolri ini adalah penegasan, pengarahan kepada anggotanya bahwa kalau memang negatif silakan dibawa pulang. Kalau positif lakukan sebagai pasien COVID. Kalau dibawa itu artinya PDP. PDP tidak dikotak-atik, tetaplah seperti sekarang ini. PDP belum ada hasil dilakukan sebagai pasien COVID. Jadi kira-kira clear itu ceritanya. Jadi tidak ada perubahan atau aturan baru yang dirubah oleh telegram Kapolri ini. Kami sudah konfirmasi ke pihak kepolisian juga begitu. Dan inilah yang jadi masalah, justru tanggapan di masyarakat. Bahkan saya lihat juga ada beberapa anggota DPR di pusat juga begitu, beberapa juga lain-lain juga membuat takdiran seakan-akan PDIP sudah boleh pulang, diboleh bawa pulang. Yang ini yang harus kita luruskan. Saya bersyukur ada pertemuan seperti ini, dan saya harapkan nanti teman-teman di Seribu dan Tribun bisa menyampaikan ini ke masyarakat agar lebih jelas kasus ini. Tidak lagi ada kesan bahwa Kapolri membolehkan membawa pasien PDP pulang. Itu saja. Oke, baik. Bapak-bapak sekalian, dengan demikian ini menjadi konfirmasi, boleh dibilang seperti itu, dari kami, dan juga sebenarnya juga ajang verifikasi, sehingga maklumat Kapolri tadi bisa diartikan secara jelas. Kalau kami boleh bilang membuat kesalahan seperti itu atau ketidaktepatan, ya kan? Kami akui dan secara profesional, maka kemudian itu akan kami sajikan kembali di koran cetak, di koran online kami supaya masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh. Gitu ya, Dok ya? Iya. Karena mungkin saya tambahkan karena kami yang berada di Kerda ini yang akan menjadi orang yang pertama mungkin menerima efeknya. Kalau ini diterjemahkan seakan-akan PDP boleh pulang, saya bisa membayangkan akan banyak terjadi gejolak di rumah sakit di mana pasien PDP-nya meninggal. Iya. Dan ini akan menjadi semacam presiden buruk, seakan-akan mereka mendapat kebenaran untuk melakukan pemaksaan pulang pasien-pasien PDP nantinya. Jadi ini maka perlu saya berterima kasih bahwa pada redaksi dari Tribun atau dari Seribu untuk mengarahkan berita ini ke arah yang seharusnya mengenai pemahaman telegram Kapolri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Oke, closing statement dari Dr. Zain atau Pak Husni Tamrin, silakan. Pak Husni, silakan. Saya cukup, enggak ada. Ya, oke, baik Pak Husni. Suaranya nggak kedengeran. Suara nggak kedengeran, Pak. Di mute-nya. Oh, maaf, saya tadi matiin, saya mute, sorry. Ya, saya pikir clear ya persoalannya gitu. Wow, tadi Pak Harun berkali-kali mengatakan bahwa maklumatnya sebenarnya hanya menegaskan kembali lah gitu ya. Menegaskan kembali. Jadi memang Kak, yang bayar 2 juta bayaran kakak. Kok bisa masuk nih? Juli 1 juta, lunas 3 juta lagi kan? Itu udah termasuk uang kakak 3 juta. Dari mana nih masuk ini? Apa nih, Dok? Bagi-bagi. Maksudnya kakak pernah nalangin dulu? Bocor. Nggak apa-apa, Pak Harun silakan. Pak Husni silakan. Ya. Jadi maklumatnya sudah clear ya, nggak ada masalah. Menjadi masalah kan adalah persepsi yang muncul di masyarakat. Nah, artinya ini tugas sebenarnya di gugus tugas mudah-mudahan adalah tim ahli komunikasi publiknya ya, para ahli komunikasi gitu ya, yang bagaimana menjelaskan kembali kepada masyarakat. Pertama, nggak ada itu PDP negatif, PDP positif seperti kata Pak Zain tadi gitu ya. Dan kalau pasien udah, pokoknya kalau dia sudah di suspek PDP gitu ya, PDP kan suspek tapi belum terkonfirmasi gitu ya, ya meninggal hasilnya belum ada ya mau nggak mau harus ikutin protokol COVID. Dan apapun keputusan rumah sakit, nah ini kan persoalannya jadi begini, kenapa orang
rame, dan ini semakin menjadi rame waktu diberitakan gitu kan. Kalau tidak tindakan tegas, pasti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah public trust issues kan. Ini menjadi isu trust issue gitu. Ini yang kita takutkan gitu. Nah, rumah sakit akan ditekan nanti oleh pasien-pasien seperti ini. Seakan-akan ada apa-apa. Padahal enggak. Saya yakin benar, aku yakin gitu rumah sakit ya kalau bisa orang dikumpulkan secara biasa kenapa enggak? Tapi kan persoalan tanggung jawab rumah sakit juga. Suatu menyatakan bahwa harus protokol COVID ini tanggung jawab ya terhadap efek terhadap kesehatan masyarakat. Itu yang saya yakini. Jadi memang kita semualah ya, artinya apa yang dilakukan Mbak Weni ini saya apresiasi sekali gitu ya, dan juga mudah-mudahan didengar banyak orang. Kita semua sama-sama lah mengkomunikasikan bagaimana pentingnya kita untuk menaati protokol-protokol. Oke, baik. Dalam masa bahan itu aja Mbak Weni, terima kasih. Baik, terima kasih. Akhirnya kita harus mengakhiri diskusi singkat ini. Terima kasih untuk penjelasannya Dr. Harun, Dr. Zen, Pak Usni Tamrin. Kami akan muat kembali sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh. Mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan, kita akan ketemu lagi. Dr. Harun, nanti saya pesan untuk next episode ya, tentang infeksi ya. Iya, boleh Bu. Ya, oke. Pak Usni tentang kebijakan publik yang lain juga akan kita undang. Dr. Zen juga tentu pada topik yang beda lagi. Ya, terima kasih Mbak Weni. Terima kasih sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Muhammad Usni Tamrin, kemudian dengan Dr. Harun, dan kemudian dengan Dr. Zen tentang memaknai maklumat Kapolri yang terbaru supaya masyarakat tidak gagal paham, tidak kemudian juga diartikan secara berbeda. Terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu pada Sumsel Virtual Fest berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.